Begitupun juga ketika kita bicara Allah. Nah, berarti kita bicara yang satu, singular, tidak jamak. Makanya agak jadi lucu ketika di bahasa aslinya dia plural, yaitu Elohim tadi, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menyerap satu kata yang diserap di dalam bahasa Arab, diserap ke bahasa Indonesia, lalu digunakan kata itu, yaitu Allah tadi, gitu loh. Allahnya singular, kan jadi lucu. Ketika di bahasa aslinya jamak, pas ditranslate jadi tunggal, gitu loh. Sama aja kayak saya bikin kata dalam bahasa Inggris, misalkan we ya, yang artinya kita, ditranslate ke bahasa Inggris jadinya aku sendirian, gitu loh. Kan aneh kayak gitu. Cuma ya apa, itulah yang terjadi realita di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, teman-teman semua. Seperti itu. Nah, lalu seringkali teman-teman yang Kristen ya gitu kan, ketika dihadapkan dengan persoalan yang tadi saya bahas gitu kan, dimintai pertanggungjawaban, kenapa kok bisa berbeda kayak gini? Mereka akan menjawab gini, Islam nggak usah banyak ngatur, karena kami lebih dulu pakai kata itu. Kristen Arab lebih dulu pakai kata itu, gitu loh. Makanya itu jadi lucu, gitu loh. Loh, kok bisa? Gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah. Yang kita bahas itu adalah generic name atau proper name. Nah, lalu teman-teman Kristen yang perlu pahami, di sini saya akan tunjukkan satu referensi. Saya punya salah satu ini, Gus, apa namanya? Syur era jahili ya, maksudnya qoblal Islam, sebelum Islam, gitu kan. Itu yang tahun 150 sebelum Hijriah, atau Masehinya tahun 476 Masehi. Dan itu ditulis oleh siapa syair ini? Namanya Harith bin Ka'ab. Seperti itu. Nah, dan ini bisa dicek ya di dalam website milik Otoritas Kristen Ortodok Timur. Nah, ini nih. Nah, ini ditulis 150 sebelum Hijriah, ya kan? Dan ininya kalau di Masehi tahun 476 Masehi. Yang nulisnya siapa? Namanya Harith bin Ka'ab. Harith bin Ka'ab ini dia orang mana, Gus? Orang Najran. Kalau kita bilang Najran, ya berarti tahu kan Nasoroh, Gus, agamanya gitu. Nah, menariknya yang pengen saya tunjukin di sini. Nah, ketika teman-teman Kristen di Indonesia mau merujuk kepada Kristen Arab, masalahnya gitu kan, kalau Kristen Arab mau dijadiin pembenaran ya, sama nggak nih pemahaman Kristen Arab dan Kristen Indonesia untuk memaknai kata Allah ini? Nah, kan itu masalahnya ya, Gus ya. Problemnya bisa kita tinjau, Gus, dari kata-kata ini kita bisa nalar. Bani yattaqullahalladzi huwa rabbukum. Kata-kata di sini syairnya. Wahai anak-anakku, sembahlah Allah, sesungguhnya Dia adalah Tuhan kita. Tuhan kalian, rabbukum. Nah, berarti Allahnya ini nama. Sama kayak gini lah, kalau saya ambil analogi yang lain. Hormatilah Gus Bentik, karena Gus Bentik ini bapak kalian. Nah, yang nama yang mana? Gus Bentiknya apa bapak kalian ya? Gus Bentik ya. Begitupun juga kata Allah ini. Jadi dalam pandangan Kristen Arab, kata Allah ini nama pribadi. Dan ini berkesinambungan dengan karya leksikografi bahasa Arab dari kalangan Kristen Arab yang bisa saya tunjukin lagi. Ini saya punya referensi namanya Arabic Dictionary, Arabic Bible Dictionary namanya, atau Qomus Al-Kitabul Muqaddas dalam bahasa Arab. Yang nulisnya siapa? Yang nulisnya namanya Profesor Dr. Jipos. Wah, ini Kristen terpelajar ini, Gus. Bukan yang nggak pernah sekolah STT, nggak ngerti bahasa, bikin YouTube mendadak jadi penginjil, bukan. Bukan. Kelasannya beda, Gus. Gitu loh. Ini memang cendekiawan dari kalangan kekristenan. Takzim saya juga dengan karya-karyanya beliau, saya sering baca nih, Cipos ini. Nah,
Di dalam Qomus ini di halaman 134 ya. Dia menjelaskan definisi dari kata Allah. Nah, ini. Yakni apa penjelasannya? Allah ismu khaliq jami'a. Allah nama khaliq pencipta, jami'a segalanya. Jadi Allah itu adalah nama pencipta segalanya. Nah, buat bukti saya tunjukin sampulnya. Karena pasti disangkanya kalau berbau-bau Arab gini, oh itu punya Islam lah gitu, Gus. Nih. Nih. Bentar. Qomus Alkitabul Muqaddas. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Arabic Bible Dictionary, milik Kristen berarti, Gus ya? Yap. Ya. Karena Jipos ini belum pernah syahadat dan belum pernah disunat, Gus. Jadi belum jadi mualaf ini. Jadi masih Kristen. Masih Kristen. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, oh itu kebetulan aja Reski. Oke. Saya kasih yang kedua. Ini sampulnya. Qomus Alkitabul Muqaddas. Qomusnya dari Alkitabul Muqaddas itu Bible yang pakai bahasa Arab. Iya kan? Makanya ada salib Yerusalem di sini nih, yang dibuat dari 4 buah daun sawi. Nah, jadi ini bukan milik Islam, milik Kristen Arab. Seperti itu. Namanya Qomus Alkitabul Muqaddas. Kalau kita lihat di halaman 107 ya, Gus ya. Saking seringnya saya bahas ini sampai hafal halamannya. Ini jadi hafiz Qomus Alkitabul Muqaddas ini saya lama-lama ini. Halaman 107. Di paling bawah dia menjelaskan definisi dari kata Allah. Allah hadza ismul ilah. Allah ialah ismul ilah, nama sang Tuhan.